Waktu kecil kaki Keila sangat lemah, sehingga mudah terjatuh. Setelah itu, Mama menemani Keila olahraga, supaya otot-otot kaki mulai kuat. Dan sampai sekarang, Keila nggak bosan berlatih. Anak-anak, iman kita juga sangat lemah sehingga perlu dilatih supaya kuat. Mari kita duduk bersimpuh dan taat pada firman-Nya untuk melihat bagaimana Tuhan melatih umat-Nya melalui pembersihan. Kesulitan yang dialami Israel, apakah Tuhan sudah membuang Israel? Perhatikan baik-baik. Shalom adik-adik. Kali ini saya akan mengajak adik-adik semua untuk melihat masa-masa akhir dari pemerintahan Raja Yehu. Seperti apakah? Nah, kita akan melihatnya. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh kembali belajar dari sejarah yang Tuhan catat di dalam dunia ini. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti maksud Tuhan, pelajaran yang ingin Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh menerimanya, memegangnya, dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingatkah kalian bahwa Raja Yehu dengan giat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk membinasakan keluarga dari Ahab? Masih ingat kan? Ya adik-adik, Yehu dengan semangat membinasakan seluruh keluarga Ahab sehingga tidak ada yang tersisa. Oleh karena itulah Tuhan berfirman kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab seperti yang aku kehendaki, maka anak-anakmu akan menduduki tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Itu firman Tuhan untuk Yehu adik-adik. Pak, berarti kan Yehu itu orang benar, Pak. Karena Tuhan bilang dia berkenan kepada Yehu. Adik-adik harap diingat bahwa hanya di dalam hal Yehu membinasakan keluarga Ahab, itu Tuhan berkenan. Pak, membinasakan keluarga Ahab berarti membunuh keluarga Ahab. Kok berkenan kepada Tuhan? Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Adik-adik, keluarga Ahab sangat berdosa di hadapan Tuhan. Berulang kali Tuhan mengingatkan supaya Ahab kembali kepada Tuhan, tetapi Ahab mengeraskan hati dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia lebih memilih ilah-ilah yang lain. Itu berarti Ahab sangat-sangat meremehkan Tuhan. Di samping itu, Ahab juga melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Nah, itu membuat Tuhan sangat murka dan menghukum keluarga dari Ahab dan menghapuskan keluarga Ahab melalui Yehu. Itu saja yang Yehu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Yehu ini hidupnya tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Memang Yehu dengan giat juga membinasakan nabi-nabi Baal yang ada di seluruh Israel. Kalian juga telah mendengar ceritanya. Bagaimana dia melakukan tipu daya sehingga nabi-nabi itu berkumpul di sebuah tempat dan dia membunuhnya. Dan dia sungguh-sungguh menghilangkan penyembahan kepada Baal. Tetapi adik-adik, Yehu tidak lepas juga dari penyembahan berhala. Yaitu dia tetap menyembah anak lembu emas yang dibuat oleh Raja Yerobeam yang ada di Betel dan yang ada di Dan. Kalau kita melihat ini, berarti kita dapat menyimpulkan sebenarnya Tuhannya Yehu bukanlah Allah Israel, adik-adik, tetapi ilah yang lain. Mengapa kok Yehu akhirnya tetap menyembah
dua lembu emas ini, adik-adik. Mungkin dia berpikir seperti Raja Yerobeam. Dia tidak ingin orang-orang Israel kembali kepada Allah Israel dengan mempersembahkan korban, dan mereka harus ke Yerusalem. Karena mereka kembali ke Yerusalem, berarti mereka ada kemungkinan kembali kepada keluarga Daud. Kemungkinan itu yang dipikirkan oleh Raja Yehu. Karena itulah berarti orang-orang Israel tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan harus sekali lagi membersihkan Israel. Dengan apa, adik-adik? Dengan perantaraan Hazael, Raja Aram. Nah, kalian juga pernah mendengar ceritanya kan, bahwa Elisalah yang mengurapi Hazael ini menjadi raja atas Aram. Oleh karena Tuhan tidak berkenan kepada Israel, maka Hazael diberikan kuasa untuk mengalahkan segala wilayah dari Israel di seberang timur Sungai Yordan. Itu adalah wilayahnya dari suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Adik-adik, mereka sangat merintih, mereka sangat menderita sebagai umat Tuhan dikalahkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Betapa hinanya umat Tuhan pada waktu itu, adik-adik. Mengapa? Karena mereka membelakangi Tuhan. Dan di saat seperti itu, Yehu mati. Di saat orang-orang Israel membutuhkan kelepasan, Yehu mati. Sayang sekali, adik-adik. Yehu tidak mencerminkan Raja Israel yang sejati. Siapakah Raja Israel yang sejati? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Raja Israel yang sejati itu, dia akan melakukan penghakiman dengan sempurna, dengan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Di dalam seluruh aspek hidupnya, dia sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Suatu hari, Tuhan Yesus akan datang dan menghakimi dunia bersama dengan umatnya. Sayang sekali, adik-adik, Yehu tidak mencerminkan sikap seorang raja yang sejati dari Raja Israel. Israel akhirnya berbalik daripada Tuhan dan tetap membelakangi Tuhan. Tetapi apakah kasih Tuhan lepas dari orang-orang Israel? Tidak. Tuhan tetap mencari orang Israel. Adik-adik, kita belajar dengan demikian. Kita dipanggil oleh Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan segenap hati. Mungkin ada begitu banyak berhala di dalam hati kita. Kesenangan kita, hobi kita, sekolah kita, atau apapun yang membuat kita lebih mengasihi itu daripada mengasihi Allah, itu adalah berhala. Dan Tuhan tidak berkenan. Biarlah kita boleh meneladani Tuhan Yesus yang mau taat, menyatakan keadilan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam seluruh aspek hidup kita. Biarlah kita terus bergumul, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sehingga Kristus Yesus nyata di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh mendengar cerita dari Alkitab. Kami belajar bahwa ketika kami dipanggil oleh Tuhan, Engkau menghendaki kami mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Seperti Kristus mentaati Tuhan di dalam setiap perkara. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh Bapa meninggalkan semua berhala kami, supaya Kristus nyata dan kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena kekristenan adalah Kristus. Umatnya selalu melihat sinar kemuliaan Kristus yang setia pada Allah dalam segala sesuatu. Dan suatu kelak, Ia akan menjadi api yang membakar orang-orang yang melawan Allah. Kelihatannya Allah jahat, tapi sesungguhnya baik sekali. Allah menahan kejahatan di dunia ini dan terus mencari umatnya. Mari kita taat panggilannya dan membaca 2 Raja-Raja 11 ayat 1-3. Dadah!